dicicil 10 kali misal. Jadi kalau pada saat realisasi kami jurnal, debitnya adalah piutang ijarah, kreditnya adalah kas. Pasti ya, pasti kas. Nah kemudian kami punya kebijakan pada saat realisasi dibayarkan pendapatan admin. Boleh Pak, fatwa juga boleh. Dari utang piutang tadi itu boleh. Mau memberlakukan pendapatan admin boleh. Maka kembali kita terima kas, kan gitu. Untuk apa? Kreditnya adalah untuk pendapatan admin. Gitu ya. Oke. Berarti yang diterima yang bersangkutan pasti kurang dari senilai 10 juta kan gitu. Lantas pada saat ngangsur, karena 10 kali tadi ya, 10 juta. Pada saat ngangsur, debitnya pasti kas, betul? Karena 10 kali berarti berapa? 1 juta. Ditambah dengan keuntungan. Keuntungan tidak dalam prosentase, tapi dalam bentuk nominal. Itu yang difatwakan di MUI. Ya. Sampai gelem gak? Nek 10 kali 10 juta berarti 1 juta plus keuntungan bagi koperasi 100.000. Ya wis, ikhlas, ridho, rela, deal, akan ijarah. Podo loh Mbak Cuma pinjam. Podo. Tapi di dalam akad tadi rukunnya salah satunya ada ijab kabul. Ini loh syari'nya. Ya, Kak ya. Apa biasanya? Rubah. Oh enak dirubah. Harus dirubah. Saran saya pelan-pelan panjenengan berpraktek dulu. Nek wis mantep istiqomah kafah tuh benar-benar panjenengan menyeluruh, benar-benar berpraktek syariah baru iya. Ribu terserah Pak. Dengan bilang MUI bahasan dong, tapi itu di backup dengan fatwa MUI. Saya prinsipnya begini Pak. Pokoknya ini ono fatwa MUI aman lah wedi. Sepenting sing nang desa ono. Ya monggo Pak. Saya hanya menawarkan solusi, tapi keputusan berada di panjenengan. Iya Pak. Iya Pak. Kalau saatnya mantel, saya seneng kalau presentasi koyok ini saya sempurna. Hidup gitu loh Pak. Ya nggak apa-apa. Hidup itu pilihan. Saya hanya menawarkan ini loh solusi produk ini loh solusi produk ini, solusi produk
sesuai dengan aturan akad, fatwa MUI dan akuntansi syariahnya. Ya kalau dia ya bodoh ayo ya monggo. Gitu loh Pak. Gitu ya Pak. Gitu ya. Lantas ketika angsur maka yang berkurang apa? Tadinya piutang muncul, piutang ijarah itu dikredit, debit berkurang. Piutang ijarah cicilan 1 juta ditambah keuntungan 100, piutangnya berkurang 1 juta. Lantas sisi kreditnya lagi diakui sebagai pendapatan ujroh sebesar 100.000. Podo nggak simpan pinjam? Podo nggak? Sama. Bedanya di akad, dan bedanya keuntungan dalam bentuk nominal. Ini dia. Ya, ini untuk ijarah. Ya, ini ya, ini salah satu contoh aja. Lantas kalau misalnya, kalau apa? Nah ini dia, barang. Ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana kalau barang? Bapak nggak kelihatan ya barang saya tulis? Oh kelihatan. Kalau barang, nama akadnya murabahah. Murabahah ini adalah artinya jual beli. Panjenengan rukunnya ini harus ada objek yang diperjualbelikan. Meskipun panjenengan murabahah bil wakalah, murabahah dengan jual beli dengan mewakilkan kepada anggota untuk membeli, kan bisa Pak? Aku ingin iki lho ya, air fryer misalnya, regane 3 juta. Ya wis. Tolong wakilono beliau nanti notanya atau kwitansinya pembelian itu kasihkan ke saya misalnya. Ini namanya murabahah bil wakalah. Jadi pengurusnya itu tidak mulaan, tapi mewakilkan kepada anggota untuk melakukan pembelian. Sekalipun pembelian oleh anggota, kita harus mengakui pembelian Pak, dengan cara mengakui akun persediaan pada saat beli. Pada saat beli kita akui sebagai persediaan dan kreditnya kas, gitu ya. Atau misalnya itu uangnya aku tak transfer via bank misalnya, bisa jadi. Berapa nilainya berdasarkan kwitansi, gitu ya Pak? Gitu ya Pak? Ya. Nah ini pada saat beli. Ini karena rukunnya bunyinya seperti ini. Rukun murabahah itu harus ada barang yang diperjualbelikan. Kalau nggak ada, berarti gorong, nggak jelas. Ketika panjenengan ini tidak syar'i, maka ya nggak boleh. Nah pada saat realisasi, oke, misalnya air fryer yang nilainya 3 juta tadi, koperasi bilang, pengurusnya bilang, saya ngambil keuntungan 30.000 ya. Buat cicil berapa kali? Dicicil 6 kali. Berarti berapa per angsuran? 500 ya. 500 per angsuran saya ngambil keuntungan 30.000.
Berarti berapa? Berarti berapa? 30 per 6. Jadi berapa? 180.000. Saya ngambil keuntungan 180.000 dibagi 6 bulan. Berarti per bulannya 30.000. Deal? Deal. Lilo, ikhlas, rela, ya. Terjadilah akad murabahah. Pada saat akad murabahah barang sudah pindah tangan, maka secara akuntansi panjenengan mengakui sebagai piutang murabahah. Berapa tadi yang disepakati? 3.180.000. Gampang kan? Gampang. Ya. Kemudian yang kita kredit apa? Adalah persediaan. Kan barangnya udah nggak ada, barangnya kan udah pindah tangan. Oke. Berarti kredit senilai 3 atau harga pembelian. Lantas sisanya diakui sebagai apa? Sisanya diakui sebagai margin tangguhan sebesar 180. Tangguhan, ditangguh. Artinya pendapatan yang masih harus diterima. Gitu ya. Oke. Lantas ketika mengangsur, ini sudah pindah tangan ya, dulu ya akan murabahah. Ketika ngangsur, kita mengakui dan terima kasnya. Betul? Tadi berapa? 530.000. Gitu ya. Kemudian apa yang berkurang? Piutangnya. Berarti kredit piutang murabahah. Berapa? 3.180 dikurangi 530, saldo piutangnya tinggal 2.650. Gitu ya. Nanti otomatis neraca majornya seperti itu ke bawah nanti. Lantas ada lagi penjualannya. Debitnya adalah margin tangguhan pendapatan dari margin yang digadang-gadang tadi, itu kita debitkan. Margin tangguhan sebesar 30.000 dan yang kreditnya lagi baru diakui sebagai pendapatan margin. Berapa? 30. Gampang ya Pak? Rp2.000. Ini pada saat beli, ini pada saat akad, ini pada saat ngangsur. Gampang ya? Besok sudah benar. Saya baru 2 Pak. Saya belum berani mudharabah. Sebenarnya banyak koperasi, banyak anggota yang punya usaha yang butuh modal dalam bentuk mudharabah. Ya, kalau yang mudharabah itu si pemodal koperasi memberikan sepenuhnya. Tapi kalau musyarakah itu 50-50. Ya. Kami belum berani mudharabah. Kenapa? Karena modalnya masih sedikit. Ya, ini kebetulan kami prakorporasi Pak, tapi KPRI, tapi sudah bermula syariah. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Gampang ya Pak ya? Gampang. Oh iya.
apa bu, chopper, ya, chopper Kenwood, ya, itu mahal bu, chopper Kenwood. Jadi saya nanti juga mau angkat merubah lagi. Memang Pak, ilmunya akuntansi itu harus sering dipraktekkan. Nek gak dipraktekkan ya gak bisa. Iya benar. Iya. Ya ada lagi pertanyaan? Bu, ada pertanyaan? Iya. Yang beli anggota Pak? Iya. 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 Duitnya pengurus Pak, duitnya koperasi. Iya. Iya, dibayar tunai atau dibayar lewat bank. Membelikan anggota. Boleh Pak, syari'nya begitu. Kalau misalnya pengurus yang beli, ini cuma akan merubah toh. Tapi kalau mewakilkan kepada si anggota, karena namanya merubah bil wakalah. Oke, saya lanjut ya. Kalau kecil tidak apa-apa, kalau besar ya rasanya kok ya. Iya, tokonya belum mau Pak bikinkan nota. Iya. Oh, tapi atas nama jenengan. Iya. Iya. Tapi saudaranya, iya. Itu bukan pembohongan Pak. Tapi kita tutup mata. Yang penting yang berakad siapa? Aku. Boleh aja Pak, asal nggak tahu. Iya kan? Nah kita kan nggak tahu kan, itu untuk saudara. Pokoknya saya mau tahu sama bapak ini kan gitu. Urusan dia, oh ternyata itu buat saudara, berarti kan dia yang bohong Pak. Sama sing dosa, dia kata. Barangnya ada. Iya. Ada Pak. Makanya itu rukunnya kan harus ada barangnya Pak. Iya, ada wujudnya. Rukunnya ada barangnya yang diperjualbelikan. Itu tadi Pak. Pengurus boleh beli, si anggota boleh beli, pakai bil wakalah. Gitu Pak. Ya tapi biasanya Pak, kalau air fryer saya tunjukkan Pak. Karena memang air fryer itu saya belinya dari anak PTT Pak. Anak PTT itu apa ya? Ada kontrak di kantor Pak. Jadi dia ngerti wujudnya kilo barangnya. Harusnya rukunnya begitu. Kebetulan gitu. Saya ini memang berusaha Pak menerangkan sesarki mungkin. Ketuanya saya Pak kebetulan. Ya, sekarang sudah ganti. Beberapa tahun yang lalu diganti dengan Pak Heru. Besok nanti Pak Heru sebagai ketuanya sekarang. Tapi perintisnya saya. Ya, perintisnya saya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Jadi kalau model pernyataan tadi tidak hanya serta-merta berdasarkan keputusan rapat anggota saja. Ternyata syaratnya banyak. Minimal koperasi ini berbadan hukum. Ini ya. Kemudian dia telah RAT berturut-turut. Kenapa kok syaratnya di sini ada RAT? Karena RAT ini menunjukkan bahwa organisasinya koperasi itu jalan.
Usaha jalan belum tentu organisasinya jalan. Banyak. Ini contohnya apa? Ketika didatangi oleh dinas koperasi, Pak, Bu, kok belum RAT? Iya, gurung sempet-sempet, repot. Usahanya jalan nggak? Oh jalan. Ini loh kartunya, ada sewa pinjam. Ini loh kartu piutang barangnya, ada jual beli barang. Misal. Tapi organisasinya nggak jalan. Nah, RAT ini adalah tolak ukur organisasinya jalan. Nih, 2 tahun berturut-turut. Kalau misalnya dengan TB22 kemarin ke RAT, TB23 RAT, 24 besok ke RAT mana, maka ini dikatakan tidak 2 tahun berturut-turut. Oke. Kemudian memenuhi kelayakan manajemen umum kelembagaan dan pembangunan ini adalah merupakan salah satu tolak ukur di penilaian kesehatan. Aspeknya aspek tata kelola. Kemudian sub aspeknya adalah manajemen. Ini ada 5 ini manajemennya. Ya, ini nanti yang mengukur dari dinas koperasi. Mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai modal penyertaan. Tadi kita sudah bilang. Ternyata ada potensi petani yang ingin mengajukan modal misalnya untuk musim tanam, misal senilai sekian ratus juta butuhnya. Ternyata di daerah tertentu di sana, di wilayah kecamatannya kita kan badan hukumnya kota Pasuruan toh. Di kecamatan di sana ada potensi anggota yang belum terlayani, misal. Nah, ini namanya ada usaha yang layak untuk dibiayai dari modal penyertaan. Tadi saya mencontohkan Pak ya. Berarti kalau ingin melayani potensi anggota tadi, kita butuh buka cabang misalnya. Inilah usaha yang kira-kira layak dilayani atau layak dibiayai oleh modal penyertaan. Dalam anggaran dasar mengatur tentang modal penyertaan. Pasti di anggaran dasar minimal ada. Kemudian mempunyai rencana kerja yang telah disetujui rapat anggota. Panjenengan memprogramkan untuk menghimpun modal penyertaan ini dan minta setuju. Ya, tapi jangan dibalik. Jaluk setuju dulu baru panjenengan bikin studi kelayakan, panjenengan bikin UBRP-nya ya untuk mempersiapkan. Tidak. Kalau bisa UBRP-nya itu dipenuhi dulu, setelah itu baru dimintakan persetujuan. Terakhir, mempunyai pembukuan yang tertib laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP, Kantor Angkutan Pabrik 2 tahun berturut-turut. Ingat, ini konsekuensinya adalah panjenengan memprogramkan biaya. Di RAPBK-nya panjenengan itu harus bunyi untuk biaya audit. Nah, kayak Pak Yusuf itu auditor, Pak Irfan Fatoni kemarin itu auditor dari KAP, Kantor Angkutan Pabrik. Panjenengan tanya nggak berapa sih biaya audit minimal? Ada nggak yang tanya? Loh, kemarin dia nggak nyinggung audit. Oh enggak, single usaha minimal 15 juta. Berarti misalnya sempat menjangkau. Lah karek jenengan SHO wiro wan kawan. Kawan berapa Pak? Bu, SHO-nya. Bu. 8 juta. Reso berarti kaki. Artinya aku orang kepal Bu ya. Tapi memang yang dipersyaratkan seperti ini. Gitu Bu ya. Nah kalau SHO 8 juta, kalau biaya audit sama nopo yo iso. Ini artinya nggak logik ketika kita memprogramkan untuk biaya audit. Oke. Untuk persyaratan ada yang dipertanyakan? Untuk persyaratan ada yang dipertanyakan? Iya. Belum ya Pak ya. Baru simpanan anggota ya Pak. Oke, baik. Karena syaratnya ini berat. Nah, di modal penyertaan ini juga ada rambu. Ada rambu.
Rambunya seperti ini. Kalau misalnya ini pasifa, ya, di sini ada total aset, di sini pasifa. Pasifa ini adalah jumlah total kewajiban dan total ekuitas. Istilahnya pasifa. Di sini ada ekuitas. Ekuitas ini rambunya, ini di KKPKK. Ini lebih besar sama senilai 30%. Kalau panjenengan di bawah 30%, berarti panjenengan harus mengupayakan meningkatkan lebih dari 30%. Ini perkara gampang kalau ekuitas. Ini membuat naikkan aja simpanan wajibnya, ya benar. Naikkan aja simpanan pokoknya, selesai. Terlalu berapa sih Pak simpanan pokoknya? Jenengan berapa? Kalau draft undang-undang baru ini Pak, yang nama setoran simpanan pokok ini nanti akan menjadi setoran modal. Tidak boleh diambil tapi dipindah tangankan. Dipindah tangankan, terserah istilahnya. Tidak bisa diambil memang. Itu sudah milik koperasi. Iya. Iya. Di undang-undang lama Pak, undang-undang 17 yang dieliminir. Di undang-undang 17 yang sudah nggak berlaku. Itu dulu boleh dipindah tangankan. Nggak boleh diambil tapi dipindah tangankan. Lantas itu yang digugat Pak sama gerakan koperasi. Kalau bahasanya dipindah tangankan, berarti misal Bapak anggota mau keluar, ditanya sesama anggota, hei aku simpananku ini sudah katakanlah 25 juta, gitu pun dipindah tangankan gitu teman. Lantas si anggota tadi bilang, duwe sama, kan gitu. Coba takut pengurus. Atas panjenengan ke pengurus. Pindah tangan Pak ya, di undang-undang 17 Pak. Lantas ketika dipindah tangankan ke pengurus, ya wis tak tunggu. Gelem gak 20 juta. Jenenge bisnis ya Pak ya. Kenapa? Nah, karena pengurus ini tadi ada bisnis ya Pak. Ya wis tak kurang belum gak, timbangannya awak buka balik ya wis gelem. Tapi secara kita di atas putih 25. Nah inilah undang-undang 17 kemarin. Ketika simpanan pokok tadi bisa dipindah tangankan, bisa menimbulkan kapitalisme. Bisa jadi koperasi itu dimiliki orang-orang tertentu yang memiliki modal besar tadi. Lantas prediksi ke depan, segala keputusan, segala kebijakan kan apa jare sing duwe modal kan gitu. Padahal sing duwe modal tadi sudah orang-orang tertentu kan gitu. Sebenarnya nggak jauh beda dengan sekarang. Coba sekarang semenjak undang-undang cipta bahwa koperasi bisa didirikan 9 orang, betul? Padahal di perizinan usaha simpan pinjam itu harus punya modal berapa? 500 juta. Nah sekarang kalau misalnya 500 juta
9 wong, berarti kan gede-gede modal, ya benar? Sama sebenarnya. Ini menunjukkan kita harus ya. Modal. Sudah Pak, sudah diajukan. Saya sudah dikirim dengan Pak Nugroho. Sudah Pak, saya sudah dikirim dari Pak Nugroho. Kebetulan Pak Nugroho itu sering diundang di UPT untuk pembahasan modul dari di UPT. Itu Pak, ini memang fenomenanya seperti itu. Ya, saya tidak tahu ya ini untuk kepentingan apa. Yang jelas saya sebagai pembina koperasi, ya Pak ya, yang golek pangan dulu di dinas koperasi, saya juga merasa keberatan. Saya juga merasa keberatan. Itu Pak. Ya, mungkin di belakang itu ada yang menunggangi Pak. Kita juga nggak tahu. Ya, kenapa dari 20 drastis menjadi 9? Kenapa tiba-tiba ketika koperasi wanita yang dapat hibah dari Pak DKO cuma 50 juta, ya kan? Paling sekarang menjadi berkembang paling 150 berapa? 170 ada Pak. Bagus Pak. Lantas ketika dia kan ada hukum duluan, ketika panjenengan kan ini diwajibkan diamanahkan di pengawasan Permen 8 bahwa panjenengan mengurus izin usaha simpan pinjam yang mana panjenengan harus memiliki 500 juta padahal 170 Pak. Kenapa pada saat mendirikan gak dimunculkan rambu itu? Kenapa setelah berbadan hukum baru dimunculkan rambu izin usaha? Sehingga sekarang ini bingung. Jika panjenengan tidak memiliki izin usaha, panjenengan juga salah. Ya Bu, ini sekarang OJK ketat. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, munculnya Permen 8 itu gara-gara ada Undang-Undang P2SK. Ya. Jadi undang-undang yang terkait dengan aturan main sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi muncullah Permen 8. Tapi Pak, undang-undang P2SK itu tadi gara-gara apa? Gara-gara muncul delik pengaduan dari ke OJK terkait sama investasi bodong, tingkat suku bunga tinggi, gagal bayar, dan penyelewengan uang. Cirinya Indonesia membuat aturan atau produk hukum ini setelah masalah muncul. Itu cirinya Indonesia. Ya, mau nggak mau, akhirnya muncullah bagi koperasi yang melayani bukan anggota harus di bawah pengawasan OJK. Sekarang seperti itu. Iya Pak. Iya. Mau nggak mau karena kita ini berbadan hukum harus taat terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh kementerian maupun Kementerian Keuangan karena majalah ber-NPWP. Itu. Ya, ini masa-masa prihatin, kita lihat aja Pak.
Izin usaha berbeda. Iya. Inkonsisten. Iya Pak. Saya nggak memungkiri. Iya. Iya Pak. Permen 9 Pak, bukan PP. Permen 9. Oh lama itu Pak. Itu sudah nggak berlaku. Kalau permen 9. Oke. Baik, kita kalau cerita tentang produk hukum nggak ada selesai. Saya sendiri juga gemes. Sebagai pembina itu, pemerintah itu selalu nggak konsisten, Ya, ini kalau uji kelayakan dan kepatutan juga gitu. Di PP di juknisnya, juklaknya 33 itu bunyi yang diuji kelayakan dan kepatutannya pengurus itu adalah KUK 3 dan 4 ya. Tapi di permen 8 berubah 1 sampai 4. Itu saya gemesnya kayak gitu. Artinya produk hukum satu dengan yang lain itu gak podo ini. Gitu. Kita ini sebagai pelaksana Pak, jadi pembina ini juga jumbuh gitu, rancu gitu. Yang Iya Pak, betul. Ya sudah wait and see aja Pak. Iya Pak. Itulah inkonsisten dari. Oke, kembali ke sini Pak. Di modal penyertaan di ekuitas tadi 30% lebih dari 30%. Kemudian kalau modal penyertaan ya, di situ diamanatkan bahwa modal penyertaan ini lebih sama dari 40%. Selebihnya utang pihak ketiga, dalam hal ini bank, lembaga keuangan atau obligasi. Bank, lembaga keuangan lain dan obligasi itu lebih sama 30 juga. Jadi 100 ya. Tapi komposisinya harus begini. Ya. Komposisinya seperti ini. Nah, dari modal penyertaan ini tadi maksimal per orangnya itu adalah 20% per orangnya. Per orang Pak. Jadi misalnya gini, modal penyertaan itu terhimpun misalnya 400 juta misalnya dari 10 orang, berarti 40 tuh Pak. 40 ya Pak. Berarti per orangnya 10%. Betul Pak? Boleh. Tapi ketika dia 100, nilainya 400, tapi dia 100, Bapak sendiri misalnya, berarti lebih dari 20, ini agak boleh. Inilah rambu yang supaya membatasi tidak dimiliki oleh orang personal tadi. Monopoli kepemilikan kapitalis. Ini sebenarnya sudah ada Pak rambu ini. Saya senang dengan rambu itu Pak, rambu yang terbaru. Karena di draftnya undang-undang itu kita tidak boleh melayani non anggota. Tapi dengan adanya SE 7 slave declare atau pernyataan tadi apakah closure atau open loop tadi itu bagi saya meringankan Kementerian Koperasi. Berarti dia di bawah pengawasan OJK kalau di open loop. Tambah gawean OJK-nya, kita ringan pegawaiannya, enak Pak.
gitu ya. Tapi saya hakul yakin ketika sudah di pengawasan OJK, ini pengalaman teman saya. Teman saya itu sebagai kepala bagian akuntansi di KSPPS Tunas Akta Mandiri. Pernah dengar? Pernah dengar? KSPPS Tunas Akta Mandiri. Pernah dengar? Saya nggak tahu nih Pak Suran ada nggak ya cabangnya? Karena selindo itu. Ini Indonesia level skala nasional. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Yang dimiliki oleh Pak Mukayat atau saham terbesarnya Pak Mukayat. Beliau sudah meninggal. Tapi asalnya Pak Mukayat ini adalah bankers. Dia punya BPR. Itu loh Pak. Jadi rata-rata koperasi-koperasi KSP yang besar-besar itu asalnya adalah jebolan bankers yang bermasalah. Karena dia tahu bahwa koperasi ini gampang, modalnya cukup 15 juta, kan gitu, dan nggak banyak sanksi. Coba baca semua regulasi, sanksinya apa? Administrasi, ya Pak ya. Sehingga dia rame-rame bikin koperasi. Tapi ya itu mau akhirnya muncul investasi bodong, gagal bayar, duit dibawa pengurus atau manajer. Ini fenomenanya seperti itu. Nah, teman saya kepala bagian akuntansi tadi yang sahamnya didominasi oleh Pak Mukayat tadi itu mantan bankers BPR. Sekarang masih ada BPR-nya dan mengatakan, wah, bang aja nenek melok OJK. Iya, zamannya Pak Mustanil Pak. Iya. Iya. Karyawan. Mending panjenengan krosok aja Pak. Krosok aja. Iya, iya Pak, betul. Iya. Ya, macam-macam. Belum lagi Pak, uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus itu harus ada Pak. Harus ada pernyataan dari SLIK OJK. SLIK OJK itu semacam kalau dulu itu BI checking. Lah koperasi itu Pak ya mampu gitu loh Pak. Ternyata SLIK OJK itu macam-macam di situ yang dilindungi oleh OJK. Yo pegadaian, yo asuransi, yo perbankan, yo jasa sektor jasa keuangan lain, finance itu juga di bawah pengawasan OJK. Oke, kalau TNS Pak ya. Alhamdulillah, dengan Didi Kopin aktif ya Pak. Iya Pak. Iya Pak, makanya pinjol itu ada yang izin, ada yang tidak. Ketika panjenengan ditawari itu, misalnya easy cash, ada ya namanya. Iya, panjenengan ke OJK setempat tolong dicek ini sudah berizin apa belum. Karena mulai sudah masuk ini Pak, iklan-iklannya itu di Android sudah masuk Pak. Hati-hati Pak, jangan diklik. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan.
Nah, ini yang diamanahkan di Permenkom itu tadi, bahwa modal penyertaan ya itu adalah sebesar 40% maksimal. Kemudian ada batasan terkait dengan maksimal perorangannya, ya maksimal perorangannya. Di sini dibahas modal penyertaan itu harus ada jangka waktunya. Kemudian ada bagaimana pengelolaan dan pengawasannya. Bagaimana usaha simpan pinjam yang dibiayai oleh modal penyertaan. Tadi sudah kita singgung ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya pembagian keuntungannya bagi hasilnya. Kemudian bagaimana kalau ada perselisihan, ini dia. Bagaimana tata cara ya apabila si pemodal tadi boleh ikut dalam mengelola usaha yang dibiayai dari modal penyertaan. Nih. Ya, ini dari kementerian. Pantas tadi sudah berbicara tentang landasan hukumnya atau regulasi. Ya. Kemudian, nah ini biasanya yang sering keluar. Ini adalah tabulasi kira-kira apa usaha yang akan dibiayai dari modal penyertaan. Ini contoh. Pembukaan kantor cabang, launching produk pinjaman baru, ya, atau pemenuhan permintaan dana yang meningkat. Tadi salah satu tadi Pak ya, misalnya di daerah A potensi anggota banyak di situ petani, misalnya ini musim tanam butuh modal atau plafon yang dinaikkan ya, plafon yang diajukan itu cukup banyak, maka itu yang menjadikan alasan bahwa kita misalnya memupuk modal penyertaan. Ini dia, kira-kira apa sih yang bisa untuk memenuhi daripada usaha-usaha ini tadi, dari sumber dana apa kira-kira, modal penyertaan atau dari pinjam. Ya. Kemudian yang sisi sini adalah karakteristiknya. Jadi panjenengan nanti semacam apa ya, angan-angan gitu loh. Nanti kalau di ujian itu seperti itu. Oh, kalau misalnya di modal penyertaan tuh kira-kira sistem bagi hasilnya bagaimana. Kemudian pemodal ikut dalam pengelolaan. Keuntungan setelah biaya dikurangi dengan proporsi modal. Pasti. Ini mirip dengan syariah. Untung dikurangi biaya, baru ketemu nanti berapa labanya, itu yang dibagi hasilkan. Ini mirip dengan syariah yang produknya musyawarah. Kemudian launching produk baru dari modal penyertaan. Ini bisa jadi ini syariah karena ada persentase bagi hasilnya 30-70. Kemudian ini diingatkan pemodal tidak ikut dalam pengelolaan usaha. Boleh Pak, suka-suka ya panjenengan. Kan tergantung dengan janjiannya. Tadi ada pertanyaan, sampai sejauh mana boleh enggak? Kan gitu. Terserah suka-suka panjenengan. Dia mau yo ayo, enggak ya wis kan gitu. Ini dia. Kemudian ini yang pinjaman. Ini kira-kira kita perlu pikirkan. Kompetitif enggak kalau misalnya kita utang? Kayak contoh saya, ketika saya ada produk funding tabungan tadi 6%, berarti masih untung kalau saya lempar 1%. Itu pun Bapak dan Ibu, ketika saya 1%, itu 0,78%-nya itu merupakan pendapatan SHU, pendapatan koperasi, dan yang 0,25% itu adalah simpanan. Ini yang dikoperasi kami. Ini yang dikoperasi kami. Jadi gini ya. Jadi di kami itu lendingnya 1%. Tapi dari 1% itu kami menyepakati di rapat anggota yang 0,75% ini merupakan pendapatan koperasi, yang 0,25% merupakan kembali ke simpanan anggota. Boleh nggak gini? Boleh nggak gini? Boleh. Ini yang terjadi di koperasi kami. Ini koperasi kami di Surabaya yang sudah memberikan pinjaman itu minimal
minimal 100 juta. Minimal. Rabu kami mengatakan bahwa plafon itu diberikan 4 kali dari simpanan anggota. Dari simpanannya anggota itu minimal 25 juta Pak, kami. Karena simpanan pokok kami itu 1 juta. Simpanan wajibnya itu kami golongan 4 400, golongan 3 300, golongan 2 200 dan seterusnya sampai honorer. Kalau honorer itu 50.000. Kalau anggota yang purna, sekalipun dia tadinya golongan 4, begitu purna kita ketahui ya, PNS teknis pensiun bukan drop ya, nggak ada tunjangan kinerja, nggak ada tunjangan jabatan, ya toh, nggak ada tunjangan makan, ya, murni gaji pokok. Ketika kita ini melebihi masa kerja itu 30 tahun, itu 75% dari gaji pokok. Jadi drastis Bu, terjun bebas, sehingga dia berlaku menjadi anggota luar biasa. Kenapa? Enggak Pak, saya nggak bilang ceperan. Pegawai negeri nggak boleh ceperan Pak. Nggak boleh Pak. Gitu ya Pak. Jadi kalau seperti saya PNS Pak, ya ngajar begini ceperan memang Pak. Tapi kan memang sebagai tupoksi saya adalah ngajar. Ini bukan ceperan, melaksanakan tugas. Nah ini kami yang seperti ini. Jadi ketika pendapatan koperasi, kalau dulu ini merupakan objek pajak langsung final 0,5% sesuai dengan PP 23. Kalau sekarang kan beda. Dari pendapatan dikurangi beban operasional, ketemu S1. Nah S1 ini adalah objek 50% dari 22% dari 22 tarif, sehingga ketemu 11%. Nah, ini sekarang mulai TB 22 kemarin ya nih. Jadi kalau misalnya yang pendapatan dari koperasi bunga tadi 0,75 merupakan pendapatan koperasi, ini yang merupakan objek. Kira-kira kalau ada kebijakan seperti ini yang dimintakan persetujuan rapat anggota, 25%-nya masuk ke simpanan anggota, anggota seneng nggak kira-kira? Seneng. Seneng ya Pak? Seneng. Karena apa? Karena dia diuntungkan balik ke anggota. Ya. Ini koperasi kami Pak yang di Surabaya, volumenya cukup tinggi dan kami mendapatkan dana SHU pengurus per orang itu minimal 10 juta Pak. Ya, kami ada usaha macam-macam, ya dosa macam-macam. Ini di Dinas Koperasi Kota Surabaya yang saya pernah sebagai pengurusnya, bendahara juru. Tapi sekarang sudah pindah ke Malang. Saya merintis kembali untuk jasa dari koperasi syariah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Gak ada ya? Oke. Pastinya kalau misalnya panjenengan tadi sudah menyepakati ada menghimpun modal penyertaan, panjenengan harus punya SOP, ya, standar operasional prosedur. Berapa minimal modal penyertaan, ya. Syukur kalau nggak ada maksimalnya. Kalau berguduk, bahaya juga, ya Pak ya. Sehingga nanti bisa menimbulkan idle cash. Kalau idle cash seperti tadi, ya, pusat koperasi wanita tadi invest gara-gara idle cash Pak. Kemudian diinvestasikan ke KSP tanpa meminta persetujuan rapat anggota, duit itu gondol Melayu, akhirnya gagal bayar. Nah,